Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, nama saya Tivan Faizul Anwar. saya Saya Muhammad Dinar Ferdian. saya Ahmad Rifki Karsadi. Saya akan menjelaskan tentang pro dan kontra kereta cepat. Sebelum memasuki materi pro dan kontra, kita sebaiknya mengetahui pengertian kereta cepat. Apa sih kereta cepat itu? Kereta cepat atau High Speed Rail atau HSR adalah kereta api yang menggunakan sistem terintegrasi dari jalur khusus dan bakal pelanting khusus untuk melaju jauh lebih cepat daripada kereta api tradisional. Kereta cepat biasanya melaju dengan kecepatan minimal 200 km per jam atau 124 mil per jam dan dapat mencapai kecepatan hingga 355 km per jam atau 221 mil per jam. Selanjutnya pro dan kontra. Pro pembangunan kereta cepat yaitu peningkatan konektivitas. Kereta cepat diharapkan dapat mempercepat waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung sehingga meningkatkan konektivitas antar kedua kota. Ini akan memudahkan mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Yang kedua, modernisasi transportasi. Proyek ini merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem transportasi di Indonesia. Kereta cepat menggunakan teknologi yang lebih canggih dan efisien dibandingkan dengan transportasi konvensional. Next, pendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kereta cepat dapat memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Proyek ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, menarik investasi, dan mengembangkan kawasan-kawasan baru. Prestis internasional. Proyek kereta cepat juga dianggap sebagai simbol kemajuan dan modernisasi Indonesia di mata dunia. Ini dapat meningkatkan citra negara dan menarik minat investor asing. Next. Selanjutnya yaitu pengurangan kemacetan. Dengan adanya kereta cepat, diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan raya, terutama di jalur kereta Jakarta sampai Bandung. Hal ini akan meningkatkan efisiensi transportasi dan mengurangi polusi udara. Selanjutnya, kontra pembangunan kereta cepat. Yang pertama, biaya pembangunan yang tinggi. Proyek kereta cepat membutuhkan investasi yang sangat besar. Biaya pembangunan yang tinggi ini menjadi beban bagi negara dan menimbulkan pertanyaan mengenai alokasi anggaran yang lebih baik. Dua, tinggi biaya operasional. Selain biaya pembangunan, biaya operasional kereta cepat juga sangat tinggi. Hal ini dapat berdampak pada tarif tiket yang mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah. Yang ketiga, utang negara. Proyek kereta cepat sebagian besar didanai melalui pinjaman dari luar negeri. Hal ini meningkatkan utang negara dan dapat menjadi beban bagi generasi mendatang. Yang keempat, alternatif investasi yang lebih baik. Sebagian pihak berpendapat bahwa dana yang digunakan untuk proyek kereta cepat dapat dialokasikan untuk proyek infrastruktur lainnya yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi umum lainnya. Lanjut.
Yang kelima, dampak lingkungan. Pembangunan kereta cepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan gangguan terhadap ekosistem. Kesimpulan, proyek kereta cepat merupakan proyek ambisius yang memiliki potensi besar untuk mengubah wajah transportasi di Indonesia. Namun, proyek ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dan pertanyaan yang perlu dijawab. Pemerintah dan masyarakat perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek ini dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divan Faizul Anwar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yulki Farsadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Ferdian. Kita akan menjelaskan tentang Transit Oriented Development atau TOD. Sebelum itu, Transit Oriented Development atau TOD, perdebatan seputar TOD seringkali muncul karena adanya persepsi yang berbeda mengenai siapa yang paling diuntungkan dengan konsep ini. Beberapa orang berpendapat bahwa TOD lebih menguntungkan pengusaha properti, sementara yang lain berpendapat bahwa TOD lebih menguntungkan masyarakat luas. Pengertian dari TOD. TOD adalah konsep pengembangan perkotaan yang berpusat pada transportasi umum. Ini berarti membangun kawasan perumahan, perkantoran, dan komersial di sekitar stasiun kereta, bus, atau transportasi umum lainnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya adalah pro dan kontra dari TOD. Pro TOD, pengusaha. Yang pertama, peningkatan nilai properti. Properti yang terletak di kawasan TOD cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi karena aksesibilitas yang baik dan permintaan yang tinggi. Yang kedua, pengembangan yang terintegrasi. TOD memungkinkan pengembangan proyek yang lebih besar dan terintegrasi seperti pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran. Yang ketiga, peningkatan investasi yang menarik dan nilai properti. Kawasan TOD menarik minat investor karena potensi pertumbuhan yang tinggi. Yang keempat, persaingan yang tinggi. Banyak pengembangan yang tertarik dengan TOD sehingga persaingan kuat. Itu kontra. Lanjut. Yang kedua, tentang kontra. Yang pertama ada persaingan yang tinggi. Banyak pengembangan yang tertarik pada TOD sehingga persaingan menjadi ketat. Yang kedua, biaya pembangunan yang tinggi. Pembangunan TOD memerlukan investasi yang besar, terutama untuk infrastruktur transportasi. Yang ketiga, regulasi yang ketat. Pemerintah seringkali menerapkan regulasi yang ketat untuk memastikan pengembangan TOD sesuai dengan rencana tata ruang. Pro dari segi masyarakat, aksesibilitas yang lebih baik. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas dan tempat kerja tanpa harus mengandalkan kendaraan pribadi. Kedua, lingkungan yang lebih baik. TOD dapat mengurangi polusi udara dan suara, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk berjalan kaki dan bersepeda. Yang ketiga,
kualitas hidup yang lebih baik. Akses yang mudah ke transportasi umum dan fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya kontra dari masyarakat. Kenaikan harga properti. Kenaikan nilai properti di kawasan TOD dapat membuat tempat tinggal menjadi lebih mahal bagi sebagian masyarakat. Yang kedua, kemacetan sementara. Pembangunan TOD memerlukan investasi yang besar, terutama untuk infrastruktur selama masa pembangunan. TOD dapat menyebabkan kemacetan sementara untuk transportasi. Yang ketiga, ketergantungan pada transportasi umum. Kualitas layanan transportasi umum yang buruk dapat menjadi kendala bagi masyarakat. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah teori sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik pengusaha maupun masyarakat. Kuncinya adalah perencanaan yang matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan memastikan bahwa pengembangan TOD dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, pengusaha properti perlu memperhatikan keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kepentingan masyarakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.